Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Bagaimanapun, Losen tidak mengetahui sejarah benua naga laut. Dia hanya memiliki pemahaman awal tentangnya melalui VR dari klan Yoye. Tapi Menara Dosa adalah tempat ujian yang sangat penting bagi banyak ras di benua naga laut dan hampir berhubungan dengan hidup dan mati banyak ras. Inilah sebabnya dua tanah suci ras iblis ingin memonopoli Menara Dosa saat itu. Tetapi akhirnya bertemu dengan tanah suci dari ras lain yang bergabung untuk menyerangnya. Karena menduduki Menara Dosa sama dengan memotong jalan keluar bagi ras lain. Jadi ras lain hanya bisa memilih untuk bertarung sampai mati. Selain budidaya, Gua Xuanming di bawah Menara Dosa juga sangat penting. Oleh karena itu, dalam jalur yang direncanakan oleh setiap tanah suci untuk para jenius dari semua ras, Menara Dosa pada akhirnya sangat diperlukan. Dari sudut pandang ini, benua naga laut benar-benar berbeda dari wilayah tengah. Untuk menyeimbangkan satu sama lain, tempat suci utama memilih kursi dari ras utama untuk bersama-sama mengendalikan Menara Dosa ini dan menjadi tanah suci semua ras untuk budidaya. Tapi sekarang, Losen memiliki kekuatan mengatur hidup dan mati semua ras di Menara Dosa ini dan mengusir siapapun yang ingin Losen usir. Sehingga apa yang disebut pengontrol kursi di puncak menara itu seperti lelucon di depan Losen. Tapi Loseng masih sedikit tidak senang. Sekarang ujian akhir telah berlalu, saatnya untuk keluar, kata Loseng. Ya, sebagai roh senjata, saya ada di mana-mana di Menara Dosa. Jika Anda ingin menjalankan otoritas Anda, panggil saja saya, kata roh senjata itu dengan suara tenang. Loseng mengangguk lalu bergerak menuju pintu masuk. Di luar monumen bakat, banyak mata yang masih menatap ke arah dinding. Seiring berjalannya waktu, semua orang menjadi semakin bingung. Loseng mengikuti tes jauh lebih lama daripada kebanyakan orang. Bahkan Yon Luo naik ke baris pertama daftar seperti Loseng, tapi dia hanya menghabiskan 1/10 waktu Loseng. Mengapa Loseng belum keluar? Mungkin Loseng akan mati di dalam tanpa klan iblis saya melakukan apapun, kan? Hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi secara umum ujian monumen bakat tidak berbahaya karena monumen bakat hanya untuk menguji batas bakat. Pada saat ini banyak suara diskusi terdengar di telinga Xia Shuhuang yang membuat Xia Shuhuang sedikit kesal. Awalnya, umat manusia menghadapi tekanan yang cukup besar saat ini. Jika Loseng benar-benar mati di dalam, itu benar-benar cerminan dari segalanya. Saat berbagi spekulasi semua orang terus bermunculan, tembok itu tiba-tiba berguncang. Keluar! Alis tipis Xia Shuhuang tiba-tiba terangkat, matanya penuh harap. Tuan Jing, Zhou Fengyin, Yo Shuhe, dan yang lainnya juga memperhatikan dinding dengan cermat. Selain ras manusia, ras iblis, klan Yoye, dan ras lainnya, semua orang menatap dinding dengan gugup. Di bawah pandangan semua orang, nama Loseng yang sudah ada di baris pertama di dinding tiba-tiba menghilang. Hilang? Bagaimana dia bisa menghilang? Apa-apaan ini? Dia tidak mungkin benar-benar mati, jadi bagaimana namanya hilang begitu saja, kan? Bahkan jika seseorang memasuki arena kompetisi dan terbunuh, nama orang itu belum hilang. Lalu, bagaimana Anda menjelaskan mengapa nama Loseng menghilang? Tanya saya, lalu saya bertanya pada siapa? Setelah masalah hilangnya nama Loseng, semuanya mulai berdebat lagi, karena tidak mungkin nama-nama yang ada di daftar itu hilang. Hanya ada terdesak dengan semakin banyaknya nama di depannya, dan betapa jarangnya nama-nama di baris pertama. Sebelumnya hanya ada 5 nama dan tidak satu pun dari 5 orang tersebut berasal dari benua naga laut. Hari ini ada 2 nama lagi. Jika ingin menekan nama-nama di baris pertama,
Saya khawatir orang-orang jenius yang lahir dalam 10.000 tahun, 100.000 tahun, atau 1 juta tahun tidak akan mampu melakukannya karena tidak mungkin menghasilkan begitu banyak orang jenius dan melompat ke baris pertama. Tinju Xie Huang terkepal erat dan kekhawatiran di wajahnya menjadi semakin kuat. Tapi dia berdoa dengan lembut dalam hatinya agar Lo Sheng akan baik-baik saja. Saat dinding bergetar semakin hebat, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di baris pertama dinding. Dan retakan terus terbentuk, kemudian sedikit cahaya keemasan memenuhinya, yang membuat semua orang melihat bahwa retakan tersebut membentuk 2 karakter tahta surgawi. Dan kedua karakter tahta surgawi itu langsung mekar dengan ribuan cahaya keemasan yang sangat mempesona. Apa ini? Tahta surgawi? Apa maksudnya? Entahlah, cahaya ini sangat menyilaukan. Sementara semua orang membicarakannya, retakan terus muncul di belakang tahta surgawi, dan akhirnya retakan tersebut membentuk nama Lo Sheng, dan nama Lo Sheng juga mekar dengan cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Posisi surgawi? Lo Sheng? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Nama Lo Sheng benar-benar melonjak ke daftar teratas. Jika Anda ingin dilebih-lebihkan, satu kata itu 10 kali lebih besar dari kata-kata berikut. Saya hanya bisa mengatakan bahwa bakat Lo Sheng ini terlalu jahat dan terlalu sombong. Melihat adegan ini, semua orang benar-benar terpana. Tata surgawi. Meng Chong terus bergumam sambil wajahnya terkejut. Yo Fengyin, Yo Suhe saling memandang. Mata mereka memancarkan keterkejutan yang luar biasa. Surgawi kan? Bukankah di puncak menara ada kitab surgawi? Ya, menurut catatan di kitab surgawi, menara dosa ini tampaknya milik ras yang disebut surgawi. Tetapi catatan di kitab surgawi juga tidak jelas. Yosuhe menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah apa yang terjadi dengan anak laki-laki di monumen bakat. Hei, apapun yang terjadi, dia bisa mengukir namanya di atas banyak orang jenius. Ini. Yo Fengyin menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu harus berkata apa. Xie Huang tampak sangat bersemangat ketika dia melihat nama besar Lo Sheng. Puncaknya yang tegak dengan bangga terus-menerus bergetar, bahkan ada air mata di matanya. Dari sudut pandang ras manusia, semua orang pada saat ini merasakan sangat bangga. Bukan hanya Xie Huang yang bersemangat, bahkan Xing Hui yang sangat iri pada Lo Sheng juga sama. Bagaimanapun ras manusia selalu dipermalukan di menara dosa, tetapi pada saat ini mereka bangga dengan Lo Sheng dan bangga menjadi anggota ras manusia. Kejeniusan ras manusia kami tidak tertandingi oleh ras lain seperti ras Anda. Dengan kata-kata ini, banyak manusia yang ingin berteriak di tempat. Cahaya kemasan terang di dinding terpantul pada pengendali kursi klan Joye, dan mata mereka sangat rumit. Namun klan Joye bukanlah ras yang berhaus darah. Lagi pula ras ini sendiri sangat kuat, namun masih ada semacam arogansi dan kehati-hatian di tulangnya. Namun melihat bangkitnya seorang jenius, meski bukan dari klan Joye, Bai Huan sangat bahagia dari lubuk hatinya, dan dia benar-benar ingin melihat anak laki-laki ras manusia yang belum pernah bertemu sebelumnya. Seberapa jauh hal itu bisa berkembang, namun kapasitas reproduksi ras manusia jauh lebih kuat daripada klan Joye. Begitu seluruh ras menjadi makmur, mengingat jumlahnya yang sangat banyak, kemungkinan melahirkan seorang jenius jauh lebih besar daripada klan Joye dan klan iblis. Jadi dari sudut pandang ini, dia juga berharap bahwa ras iblis akan melenyapkan Lo Sheng. Bagaimanapun, kebangkitan ras manusia bukanlah hal yang baik untuk klan Joye, ras iblis, dan bahkan ras lain. Biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Bai Huan berkata dengan ringan, tapi dia juga berpikir bahwa orang dengan bakat seperti itu juga akan menjadi orang yang sangat beruntung. Mungkin saja tidak mudah bagi iblis untuk membunuh Lo Sheng,
Tetapi Loseng sekarang menghadapi situasi mati, jadi bagaimana dia bisa menyelesaikannya? Namun apa yang terpikirkan oleh Xia Suhuang, Bai Huan tidak dapat memikirkannya. Bahkan jika Loseng mengalahkan si jenius klan iblis bernama Yosuo, klan iblis mungkin tidak berniat untuk mematuhi aturan dan mengambil tindakan dengan kekuatan master perang tingkat 10 Meng Chong. Dan Loseng sama sekali tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Bahkan jika Shou Fengyin dan Shou Suhue dapat melindungi Loseng, ada lebih dari satu pemegang kursi ras iblis. Begitu konflik terjadi di antara pemegang kursi dan ras manusia hanya memiliki 4 kursi di hadapan lebih dari 20 pengontrol kursi. Dan ras iblis itu hanya masalah mengukur telur ke batu. Jadi tidak peduli seberapa kuat keberuntungan Loseng, jalan ini akan menjadi jalan buntu dan dia tidak memiliki kemungkinan untuk memecahkan situasi. Dan ini sudah ada di hati Bai Huan. Setelah kesimpulannya tercapai, tepat ketika semua orang menatap nama besar Loseng, pintu akhirnya terbuka. Ketika Loseng masuk, ada banyak orang di luar, tetapi sekarang begitu pintu terbuka, dia melihat sekelompok makhluk gelap. Dan ada orang-orang dari semua ras, bahkan ada beberapa makhluk yang sangat kuat di antara mereka, yang segera mengejutkan Loseng. Mengapa ada begitu banyak? Loseng melihat sekeliling dan matanya akhirnya jatuh pada Xia Suhuang. Kemudian dia berjalan lurus menuju Xia Suhuang. Anda akhirnya keluar. Suara manis dan lembut Xia Suhuang bergetar dan matanya bahkan sedikit merah. Ada apa? Loseng melihat ekspresi Xia Suhuang dan bertanya dengan aneh. Xia Suhuang tersenyum dan menunjuk ke dinding di belakang Loseng. Lihat sendiri. Loseng berbalik dan melihat kata-kata besar di dinding. Kemudian dia tertegun sejenak. Sekarang Loseng jelas nama di dinding sebenarnya dibuat oleh roh senjata, tetapi namanya perlu diperbesar berkali-kali. Apakah yang diukir di dinding? Bukankah ini terlalu sombong? Melihat itu, Loseng juga terdiam. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti akan mencegah roh senjata melakukan ini. Bagaimanapun pohon besar selalu menarik angin dan pohon yang besar diri sendiri akan musnah oleh angin. Oleh karena itu, Xia Suhuang memahami kebenaran ini dan bahkan Loseng juga memahami kebenaran ini. Sebelum memasuki monumen bakat, Loseng tidak tahu tentang bakatnya. Tetapi bahkan jika dia meningkatkan bakatnya, apa artinya menambahkan kata posisi surgawi di depan namanya? Apakah ini yang disebut diakui oleh klan surgawi? Namun pada saat ini momentum agung ditekan ke arah Loseng. Jadi Loseng berbalik dan melihat bahwa itu adalah raja perang ras iblis. Master perang tingkat 10. Loseng memiliki ekspresi serius di wajahnya. Itu adalah pengontrol kursi dari ras iblis, kata Xia Suhuang lembut di telinga Loseng. Wah, Anda sangat baik, bahkan Anda bisa mengukir nama Anda begitu besar. Suara kasar Meng Chong terdengar yang membuat telinga semua orang berdengung. Mendengar perkataan Meng Chong, jantung Xia Suhuang menegang, lalu mulai berdetak terus-menerus. Jika Meng Chong mulai membunuh Loseng saat ini, ras manusia dapat mengatakan bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan. Jadi apa? Loseng mengangkat alisnya dan kemudian bertanya. Sepertinya dia tidak takut sama sekali pada Meng Chong. Mendengar itu, banyak makhluk memandang Loseng dengan mata aneh. Berpikir dalam hati, dari mana anak ini mendapatkan kepercayaan dirinya? Tidakkah dia tahu bahwa kematiannya akan datang? Dengan kejeniusan seperti itu, sangatlah tidak masuk akal bagi iblis untuk tidak membunuhnya. Bahkan banyak makhluk dari banyak ras mungkin memiliki gagasan yang sama. Namun kendala yang dihadapi adalah konflik antara ras iblis dan ras manusia yang tidak ada hubungannya dengan ras lain. Jadi semua orang senang duduk santai menyaksikan pertarungan antara harimau dan kelinci. Orang senang duduk santai menyaksikan pertarungan antara harimau dan kelinci. Meng Chong berkata sambil tersenyum. Sepertinya Anda belum mengetahui situasimu.
Setelah mengatakan itu, dia benar-benar berjalan menuju Loseng. Namun pada saat yang sama, dua sosok, satu hitam dan satu putih, muncul di sisi kiri dan kanan Loseng dalam sekejap. Kedua orang ini adalah Zhou Fengyin dan Yue Shuhe untuk mencegah Meng Chong tiba-tiba mengambil tindakan. Jadi mereka semua dalam keadaan siaga penuh. Segera gangguan ungu kehitaman terus berputar di tangan Meng Chong. Dia sepertinya tidak mempertimbangkan Zhou Fengyin dan Yue Shuhe sama sekali. Meng Chong mencibir. Kalian berdua, pernahkah kalian berpikir konsekuensi jika mengambil tindakan? Meskipun membakar herpa dan merebus bangau, dengan keduanya bergabung, Meng Chong jelas bukan tandingan mereka. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Panglima perang ras manusia kemungkinan besar akan disingkirkan oleh ras iblis. Hal yang paling mungkin adalah semua ras manusia. Apakah mereka prajurit, jenderal prajurit, atau raja prajurit, akan dibersihkan dari menara dosa, dan ini bukanlah skenario terburuk. Jika tanah suci iblis ganda berani kejam, bahkan dapat langsung melenyapkan tanah suci hati ungu di benua naga laut, dan ras manusia tidak akan lagi memiliki pijakan mulai sekarang. Dan ini adalah kesedihan bagi yang lemah. Tanpa kekuatan mereka hanya bisa memaksakan diri untuk bertahan. Jika tidak, yang menanti mereka adalah kehancuran berdarah. Setelah mendengar kata-kata Meng Chong, Zhou Fengyin dan Yue Shuhe sama-sama menunjukkan ekspresi hati-hati di wajah mereka. Meskipun mereka tidak takut pada Meng Chong, tetapi mereka takut dengan isi kata-kata Meng Chong. Meskipun Loseng penting, tetapi seluruh ras manusia jauh lebih penting. Meskipun Loseng tidak tahu dari mana orang kulit hitam dan putih itu berasal, dia juga bisa menebak gambaran kasarnya. Tanah suci hati ungu sepertinya berusaha melindungi dirinya sendiri, sementara iblis sepertinya ingin membunuhnya secara langsung. Sepertinya aturan area aman bahkan tidak berlaku. Memikirkan hal ini, Loseng mencibir dalam hatinya. Tetapi dia tidak berbicara saat ini. Dia ingin melihat apakah ada ruang untuk perubahan. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, Yasuo tiba-tiba mengambil langkah maju dan berkata dengan keras, "Loseng, saya menantang Anda." Mendengar itu, Loseng tersenyum sedikit. "Oke." Dan dia menyetujui Yasuo tanpa ragu-ragu. Meng Chong memandang Yasuo. Dia awalnya tidak ingin mengambil tindakan sekarang, seperti yang dikatakan Yasuo. Jika dia bisa membunuh Loseng di arena kompetisi, maka semua masalah akan hilang, dan ras lain tidak akan menyalahkan ras iblis. Bahkan jika Yasuo gagal, belum terlambat bagi Meng Chong untuk mengambil tindakan lagi. Jadi dia hanya ingin memberi tekanan pada anak ini. Tetapi Meng Chong tidak pernah menyangka bahwa anak ini tampaknya tidak takut sama sekali. Jadi saat melihat wajah Loseng yang tenang, Meng Chong memiliki keinginan untuk bergegas dan mencabik-cabik Loseng. Tapi karena Loseng menyetujui tantangan Yasuo, konfrontasi antara kedua ras untuk sementara berakhir. Kemudian Loseng memimpin untuk berjalan keluar, diikuti oleh Xia Shuhuang yang tujuannya tentu saja adalah arena pertarungan. Setelah manusia berjalan menuju arena kompetisi, Yasuo juga mengambil langkah, memimpin para iblis menuju arena kompetisi. Bahkan banyak makhluk yang awalnya berkumpul di depan monumen bakat, sekarang mengikuti di belakang dengan ramai. Setelah beberapa saat kursi di auditorium, namun menara dosa juga merupakan dunia piramida, dan jumlah prajurit di 5 lantai pertama beberapa kali lebih banyak daripada jumlah jenderal di lantai 6. Namun mulai dari lantai 6, jumlah jenderal mulai berkurang dengan cepat. Dan di antara 10 lantai, dunia hampir seluruhnya terdiri dari jenderal tingkat 10. Dengan para jenius dari semua ras besar yang berkumpul. Jadi lantai ke-10 juga merupakan lantai yang sangat kritis. Karena sebagian besar prajurit akan memilih untuk memasuki ruang rahasia untuk berlatih untuk memasuki lantai menara dosa tingkat yang lebih tinggi. Dan untuk dipromosikan menjadi ahli perang, para pejuang ini bekerja lebih keras daripada prajurit manapun di tingkat manapun.
Tapi saat ini banyak jenderal juga keluar dari ruang rahasia hanya untuk menyaksikan pertarungan antara Yasuo dan Lo Sheng. Panggung penonton ada seorang gadis dari suku Yoye yang mengenakan pakaian berwarna hijau dengan rambut panjang tergerai dan mata yang tajam. Gadis dari klan Yoye ini adalah Mu Qingyang, jenius tingkat dewa dari klan Yoye. Di lantai 10, menara dosa Mu Qingyang dan Yasuo berdampingan. Mereka dianggap sebagai dua generasi muda jenius paling kuat di benua naga laut. Dan Mu Qingyang juga mengasingkan diri di ruang latihan rahasia. Dan hukum waktu tersebar di ruang latihan rahasia juga yang dia pilih. Karena laju aliran waktu dalam ruang latihan rahasia ini adalah 10:1. Dalam 10 hari di ruang latihan rahasia, hanya 1 hari setelah berlalu di dunia luar. Sebelumnya, Mu Qingyang dan Yasuo juga pernah bertarung 2 kali, tapi keduanya berakhir imbang. Namun sebenarnya, Mu Qingyang mengalami kekalahan, karena menurut aturan arena, jika kedua belah pihak bertarung seri, mereka akan menukar cahaya penciptaan. Selama 2 pertempuran ini, Mu Qingyang memiliki lebih banyak cahaya penciptaan daripada Yasuo. Hanya saja dia khawatir tentang masalah ini. Sebagai anggota klan Yoye, Mu Qingyang secara alami memiliki harga dirinya sendiri. Kali ini dalam pengasingan dia seperti meninggalkan Yasuo jauh-jauh. Karena itulah dia tidak segan-segan menggunakan poinnya untuk menyewa ruang pelatihan rahasia yang dapat mengubah aliran waktu. Saat dia berlatih, dia dipanggil keluar dari ruang rahasia, sehingga Mu Qingyang sangat marah pada awalnya. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa nama besar seperti itu muncul di monumen bakat, dan pemilik nama ini sebenarnya ingin menantang Yasuo, bagaimana mungkin dia, Mu Qingyang, melewatkannya? Pada saat ini, Mu Qingyang bahkan iri pada Yasuo, karena dia juga sepertinya menantang Lo Sheng, karena seorang pria yang dapat mencapai gelar posisi surgawi dan telah naik dari bawah dengan tingkat budidaya prajurit tingkat 10. Mu Qingyang tidak tahu seberapa kuat Lo Sheng. Meng Chong menyilangkan tangannya dan menatap dingin ke medan perang, meskipun bakat Lo Sheng dibuktikan di monumen bakat. Bakat bukanlah segalanya yang dimiliki seorang pejuang. Bagaimanapun budidaya Yasuo sedikit lebih tinggi daripada Lo Sheng. Jadi dalam pandangan Meng Chong, ada kemungkinan besar Lo Sheng akan dibunuh oleh Yasuo dalam pertempuran ini. Bahkan jika Yasuo gagal, Meng Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat lidahnya. Saya pribadi akan mengakhiri hidup Anda. Jelas klan iblis telah menderita kerugian besar dari Liu Yu, dan sekarang kekuatan Liu Yu saja sudah cukup mengancam keberadaan tanah suci iblis ganda. Jadi hal semacam itu tidak bertahan bagi para iblis. Mereka tidak akan pernah membiarkan Liu Yu dan yang lainnya muncul. Dan bakat anak ini bahkan lebih kuat dari Liu Yu. Jadi saat ini di mata Meng Chong, Lo Sheng sudah menjadi orang mati. Hanya masalah apakah dia akan mati di tangan Yasuo atau di tangannya sendiri. Ayo, Lo Sheng! Seorang pejuang manusia tak dikenal di panggung penonton tiba-tiba berteriak. Saat mereka mendengar suara ini, ras manusia lain segera mulai berteriak juga. Lagi pula ada ratusan prajurit manusia di lantai 10. Saat ini hampir semuanya ada di sini, sehingga teriakannya cukup mengesankan. Lo Sheng mengangguk ke arah rekan ras manusia di panggung penonton, namun ada cipiran di wajah Yasuo. Saya sudah menunggumu begitu lama, dan akhirnya Anda berdiri di depan saya. Tapi ras Anda sepertinya tidak menyukai Anda. Lo Sheng tersenyum tipis. Bagaimana saya bisa mengatakan ini? Bagaimana jika mereka optimis pada Anda? Semua orang di ras saya tidak perlu bersorak karena mereka mempercayai kekuatan saya. Di mata mereka, saya dapat dengan mudah mengalahkan Anda tanpa menyemangati saya. Kata Yasuo. Mendengar itu, ada ekspresi tidak berkomitmen di wajah Lo Sheng. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Di mata saya, ada banyak orang sembrono di ras iblis, dan Anda adalah pengecualian.
Jadi tidak perlu menggunakan trik ini untuk membuat marah saya. Itu benar, sebenarnya saya ingin Anda berusaha sekuat tenaga. Senyuman licik muncul di wajah Yosua. Jika dari sudut pandang klan iblis, Yosua hanya perlu mengambil tindakan untuk membunuh Loseng dan persaingan tidak penting sama sekali. Tapi Yosua memiliki keegoisannya sendiri. Yang dia inginkan adalah persaingan dengan Loseng dengan seluruh kekuatannya. Jadi dia ingin membuat marah Loseng. Tapi Yosua tidak menyangka Loseng tidak akan menerima ini sama sekali. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Loseng tiba-tiba mengeluarkan pedang suci di tangannya. Yosua mengangguk dan juga mengeluarkan senjatanya. Sebenarnya para iblis itu tinggi dan senjata yang mereka gunakan terkenal karena kekasarannya dan tidak terkecuali senjata Yosua. Itu adalah pedang janting kuda yang besar. Dengan cahaya merah samar di bilahnya, pedang yang menyengat kuda ini juga merupakan senjata suci. Saat Yosua memegang pedangnya, cahaya merah yang berkedip pada bilahnya. Pada saat yang sama, cahaya merah samar muncul dari mata Yosua. Pedang janting kuda ini adalah senjata suci tingkat rendah yang disebut gigitan darah, dan prajurit yang memegang pedang janting kuda ini tidak akan merasakan sakit apapun sampai saya mati. Dalam pertempuran, tidak hanya itu juga akan memberi saya kekuatan dan keberanian yang tak terbatas. Ekspresi tenang Yosua yang awalnya berangsur-angsur berubah dan digantikan oleh ekspresi kegilaan. Lagi pula, setiap senjata suci memiliki efeknya masing-masing. Loseng memutar pedang panjang di tangannya, tapi dia sedikit tertekan. Meskipun pedang panjang di tangannya adalah senjata suci, itu tidak berpengaruh. Itu seperti batu tulis kosong, karena dia hanya memiliki ketangguhan dan kekuatan dari senjata suci. Tapi sebagai hadiah dari Long Yuan, Loseng tidak mungkin meminta terlalu banyak untuk senjata standar istana. Sangat memalukan bagi saya untuk menganggap prajurit tingkat 10 sebagai lawan saya. Tapi Loseng, karena Anda memperoleh gelar posisi surgawi, saya tidak bisa memperlakukan Anda sebagai seorang pejuang. Jadi biarkan saya melihat kekuatan Anda yang sebenarnya. Yosua mengangkat pedangnya, tubuhnya tiba-tiba melompat dan gangguan di tubuhnya juga melonjak dan tiba-tiba meledak. Memegangnya dengan kedua tangan pedang pembunuh kuda, dia mengayunkan pedang besarnya untuk menyerang Loseng secara langsung. Kemudian niat pedang yang kuat menyerang ke arah wajah. Melihat ini, sosok Loseng sedikit menoleh ke satu sisi dan sosok itu bergerak selangkah dengan sangat santai, sehingga pedang itu secara alami menghantam udara. Tuar! Bilah lebar pedang Janma langsung tertanam di arena pertarungan. Kemudian Yosua menyeretnya ke samping. Kemudian pedang Janma mengeluarkan busur setengah lingkaran di tanah dan menebas ke arah Loseng lagi. Tubuh Yosua jauh lebih pendek dari para iblis biasa, tapi kekuatan seperti itu keluar dari tubuh pendek ini. Sosok Loseng melayang lagi, tapi dia tetap menghindari pedangnya. Namun dua retakan besar dari bekas tusukan pedang di dasar arena, seperti mulut iblis, berputar mati-matian dan terus-menerus menyembuhkan diri mereka sendiri. Loseng sekarang mengerti mengapa menara dosa menyembuhkan secara otomatis, karena ada keberadaan roh senjata. Dan roh senjata itu sebenarnya adalah pengendali menara dosa yang sebenarnya. Namun pemilik asli menara dosa sudah mati. Karena menara dosa tanpa pemilik, roh senjata yang mengendalikannya. Adapun siapa yang ada di sini? Setelah berlatih di menara dosa, roh senjata benar-benar tidak peduli. Apakah Anda hanya tahu cara menghindar? Kalau begitu, biarkan saya melihat bagaimana Anda dapat menghindari serangan saya. Yosua tiba-tiba melambaikan pedang di tangannya, dan pedang besar itu ada di tangan Yosua. Tangannya berputar dengan cepat seperti kincir angin.
Ketika rotasi Yosua mencapai kecepatan tertentu, Loseng tidak bisa lagi melihat dengan jelas penampakan pedang di depannya dan hanya bisa melihat lingkaran yang melingkar. Roda pembunuh rusak. Yosua menatap roda pembuatan rusak besar yang menunjuk ke arah Loseng untuk membunuhnya karena kecepatan putaran pedang telah mencapai ekstrim. Sepenuhnya menghalangi mundurnya Loseng, kali ini Loseng tidak memiliki cara untuk menghindar. Sekarang, Loseng mengayunkan pedangnya secara horizontal, mundur selangkah dan gangguan di tubuhnya tiba-tiba meledak. Pedang Loseng bengkok, seperti anak kecil yang tidak bisa memegang pedang di tangannya, menusuknya tanpa tujuan. Apa yang ingin dilakukan Loseng? Apakah dia mempermainkan Yosua? Jika Anda benar mempermainkan lawan Anda dalam situasi ini, Anda harus membayar harganya. Tapi pedang ini sangat aneh. Sekarang banyak makhluk memiliki ekspresi aneh di wajah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Loseng ketika dia tiba-tiba menggunakan teknik pedang bengkok ini. Lagi pula, roda penghancur Yosua sangat mendominasi. Jika prajurit dipelintir oleh serangan tersebut, pada dasarnya mereka akan dihancurkan menjadi berkeping-keping. Setelah mengaktifkan roda penghancur, Yosua seperti penggiling daging hidup. Bagaimanapun sudah ada banyak makhluk di lantai 10 yang merasakan serangan ini, dan mereka langsung menjadi daging dan darah cincang yang berterbangan kemana-mana. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan mayat sepenuhnya. Jadi di mata para jenderal itu, pedang Loseng terlihat lucu, karena sepertinya benar-benar tidak selaras. Namun pada saat ini, Muking yang tiba-tiba berdiri, menatap pedang Loseng dengan sepasang mata yang indah. Bagaimanapun, Muking yang juga seorang pendekar pedang, dan ilmu pedang diturunkan dari tanah suci klan Joye. Secara alami sangat indah. Tetapi ketika dia melihat pedang bengkok Loseng, dia menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Meskipun pedang ini sepertinya tidak bisa dijelaskan, tapi sepertinya saya tidak bisa memecahkannya. Meskipun mungkin yang enggan mengakuinya, dia masih sampai pada kesimpulan seperti itu di dalam hatinya. Pada saat ini tidak hanya Muking Yang, tetapi juga Meng Chong, Bai Huan, Zhou Fengyin, Yosue, dan yang lainnya. Mereka semua merutkan kening, karena terlepas dari prasangka serial, pedang bengkok Loseng tampaknya mengandung misteri yang tak ada habisnya. Meskipun mereka dapat menghindari pedang Loseng dengan kekuatan mereka sendiri dan kemudian menggunakan metode lain untuk mengalahkan Loseng, tetapi jika mereka menghadapi pedang ini secara langsung, mereka juga tidak bisa memecahkannya. Dari mana anak ini mempelajari jurus pedang aneh ini? Yo Fengyin mengerutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Tapi Bai Huan mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum dan berkata dengan lembut, "Sepertinya menjadi semakin menarik." Pedang Loseng tampak ringan, tetapi ketika pedang itu ditusukkan, pedang itu kebetulan menghalangi batang pedang Yosua. Kemudian kekuatan besar tiba-tiba meledak dari tubuh Loseng ke dalam pedang panjang itu, yang membuat pedang yang diayunkan pedang seperti rolete tiba-tiba berhenti. Loseng memandang Yosua dengan senyuman tipis di wajahnya. Pedang panjang itu seperti magnet, melekat erat pada tubuh Yosua. Di atas pedang pembunuh kuda, Yosua ingin menarik pedangnya, tetapi kekuatan yang berasal dari pedang panjang Loseng yang tampak tipis, seperti kekuatan gunung besar, bahkan jika itu adalah klan Joye mengandalkan ketangkasan untuk mengalahkan klan iblis. Tetapi pada saat ini, sebenarnya kekuatan Yosua oleh Loseng yang terlihat sangat memalukan. Namun wajah Yosua merah padam, kemudian gangguan di sekujur tubuh tiba-tiba meledak dengan tarikan yang kuat dan akhirnya mencabut pedangnya dan mengayunkannya dengan mulus. Kemudian pedang itu membuat busur besar dan menyerang Loseng secara langsung dengan pedang lain. Menghadapi pedang Yosua, Loseng masih merasakan angin musim semi di wajahnya, dan dia masih membuat pedang yang bengkok. Namun ada gerakan untuk menerobos tanpa gerakan. Gerakan ekstrim yang dipahami Loseng tidak memiliki gerakan sama sekali.
karena tidak ada gerakan pedangnya tidak menentu. Tapi tidak ada cacat di dalamnya. Dia dapat mengirim dan menerimanya dengan bebas. Pedang Lo Sheng menyegel pedang Yoshuo lagi. Ayo lagi. Lo Sheng tersenyum ringan. Melihat senyuman Lo Sheng, wajah Yoshuo menunjukkan ekspresi depresi yang membuatnya ingin muntah darah. Karena di antara para jenderal, Yoshuo hanya memiliki satu lawan, dan itu adalah Mu Qingyang dari klan Yoye. Bahkan beberapa prajurit tingkat rendah, Yoshuo yakin untuk membunuhnya. Tapi hari ini, dia merasa sepertinya dia sedang dipermainkan oleh lawannya, yang bahkan bukan seorang pejuang ras kuat, tapi seorang pejuang dari ras manusia. Tapi pukulan seperti ini sebenarnya tidak terlalu besar bagi Yoshuo. Mereka yang berani mempermainkan saya hanya punya satu kata, mati. Mata Yoshuo tiba-tiba berubah menjadi cahaya merah pekat. Senjata suci bernama Mahabharata di tangannya memiliki keterampilan bela diri khusus, yaitu kekuatan menelan ki dan darah pemegangnya, kemudian memberikan kembali kekuatan dahsyat kepada pemegangnya. Bagaimanapun kekuatan ki dan darah iblis jauh lebih kuat daripada makhluk biasa. Namun hilangnya ki dan darah berdampak negatif pada para pejuang, sehingga Yoshuo pun jarang menggunakan kekuatan ki dan darah di tubuhnya untuk mendukung pedang tersebut. Namun saat ini Yoshuo tahu bahwa dia tidak punya pilihan untuk mundur, karena anak laki-laki ras manusia di depannya harus mati, baik dari sudut pandangnya atau dari sudut pandang seluruh ras iblis. Setelah membiarkan kekuatan nafas yang mengamuk di tubuhnya menembus ke dalam pedang pelahap darah di tangannya, momentum tiba-tiba keluar dari tubuhnya yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.